Pernah nggak sih kamu nggak sengaja nonton satu klip drama Cina yang lewat di beranda kamu, dan tanpa disadari kamu akhirnya nonton semua bagian klip tersebut, dan saat lihat jam ternyata sudah pukul 3 pagi. Dan yang lebih anehnya lagi, kamu yang awalnya cuma penasaran sekarang malah emosional karena karakter utama yang awalnya cuma seorang cleaning service ternyata CEO di perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat drama Cina ini begitu adiktif atau bisa membuat kamu ingin terus menontonnya? Hari ini kita bakal bongkar rahasianya, dan percaya atau enggak, sebagian alasannya sangat manipulatif. Beberapa tahun terakhir, Dracin atau drama Cina ini sangat populer hingga saat ini. Mulai dari platform besar yaitu TikTok, Facebook, sampai YouTube. Potongan drama Cina ini seringkali muncul di platform tersebut. Mulai dari kisah romantis CEO yang menyamar jadi cleaning service, pria miskin yang menikah dengan CEO cantik, dan lain-lain. Dan anehnya, kita tahu ceritanya kadang klise, tapi tetap aja ditonton kan? Kenapa? Mari kita analisis. Salah satu alasan terbesar kenapa drama Cina ini sangat populer adalah formula ceritanya. Drama Cina punya pola yang hampir selalu sama. Contohnya, seorang CEO dan bawahannya, karyawan biasa dan direktur utama, putri kerajaan dan pengawalnya. Intinya, dua orang yang awalnya tidak saling kenal atau bahkan berlawanan kehidupannya lalu jatuh cinta. Kedengarannya klise kan? Tapi justru itu yang membuatnya bekerja, karena otak manusia suka pola yang familiar. Dan biasanya setiap episode selalu diakhiri dengan cliffhanger, yang artinya kalau kamu tidak nonton episode berikutnya, kamu akan penasaran seumur hidup. Drama Cina sering memiliki 30-40 bahkan 50 episode. Kedengarannya sangat banyak bukan? Tapi justru disitulah letak kekuatannya, karena semakin lama kita menghabiskan waktu dengan karakter, semakin kuat pula ikatan emosionalnya. Contoh sederhananya, kalau kamu nonton film 2 jam, kamu mungkin suka karakternya, tapi ya udah sebatas suka aja, nggak yang gimana-gimana. Abis itu terus ganti film lain, jadi film pertama terlupakan. Tapi kalau kamu menonton 40 episode drama Cina, misalkan satu episodenya 20 menit dikali 40 episode sama dengan 800 menit dibagi 1 jam 60 menit, berarti 800 dibagi 60 sama dengan 13 jam. Gimana? Baru sadar kan? Kalau setiap kamu menonton drama Cina yang 40 episode, kamu sudah menghabiskan waktu 13 jam. Dan pastinya nggak mungkin dong kamu menonton semuanya dalam satu waktu. Mungkin akan dibagi dalam beberapa hari. Satu hari 10 episode mungkin. Berarti kamu bakal menonton drama Cina tersebut dalam 4 hari. Jadi setiap karakternya kita pasti mengenalnya, udah kayak temen lah pokoknya. Dan pastinya ada beberapa scene yang terjadi di dalam drama tersebut teringat di kepalamu, yang bikin kamu ingin menonton kisah cerita lainnya. Makanya di saat ketika mereka patah hati atau akhirnya mereka bersatu atau saling cinta, penonton ikut merasa emosional. Ini yang membuat orang binge watch tanpa sadar. Drama Cina juga terkenal dengan karakternya yang sangat dramatis. Contohnya, CEO dingin yang gak pernah tersenyum kecuali kepada satu wanita, atau pangeran yang terlihat kejam tapi diam-diam melindungi sang tokoh utama. Karakter seperti ini dibuat sangat ekstrim. Kenapa? Karena emosi yang ekstrim lebih mudah viral. Penonton suka melihat cinta yang sangat besar, pengkhianatan yang sangat menyakitkan, pengorbanan yang sangat tragis. Singkatnya, drama Cina enggak setengah-setengah kalau mau romantis atau emosi. Mereka bisa membuat emosi penontonnya sampai bikin mereka baper, bahkan kalau bisa sampai mereka teriak. Ini adalah fantasi romantis, dan manusia suka fantasi seperti ini. Bukan karena kita gabut, tapi karena terkadang kita hanya ingin cerita yang membuat hati senang. Jadi kalau dirangkum, drama Cina populer karena formula ceritanya yang nagih, episode yang panjang, romantis dan dramatis, visual yang memejamkan mata, dan dukungan algoritma internet. Dan jujur aja, meskipun kita tahu sebagian ceritanya klise, tetap aja kita nonton kan? Karena terkadang yang dicari bukan cerita yang realistis, tapi cerita yang bisa membuat kita merasakan naik dan turunnya emosi kita. Sekarang gue penasaran, menurut kamu drama Cina apa yang bikin kamu terngiang-ngiang? Tulis di kolom komen, oke? Dan jangan lupa